sebentar dengan siswa. Kenapa sebentar? Karena selama atau sebanyak apapun kalau dengan siswa nggak akan pernah cukup. Oke, kali ini kita akan ngobrol dengan mas-mas yang ganteng ini, Mas Yafa dan Mas Rohman. Sekarang ini sudah alumnus ya, sudah lulus tahun ini. Kegiatannya sekarang apa, Mas Yafa? Sebenarnya kalau sekarang ini nggak banyak kerjaan sih. Cuman sekarang karena aku udah dapat NIF dan udah nggak cari lagi, ya aku coba cari kegiatan positif dengan cara apa? Aku coba bikin konten. Jadi di IG itu aku punya sebuah konten. Sebenarnya itu akun pribadi sih, cuman aku sulap jadi aku bikin konten karena aku nggak ada kerjaan ya IG. Dimana di situ aku sering bikin konten tentang game. Jadi teman-teman yang mau tolong cek Zafa_cuy. Oke, @Yafa_cuy untuk konten game ya. Silakan Ada ya. review, kita bikin meme, dan juga kita ada konten menyinggung pemerintah juga ada. Nanti kita cek. Silakan cek aja kalau tertarik. Oke, konten game dari Mas Yafa, padahal sebenarnya ada cerita tentang game juga tentang Kalau saya sendiri kebalikan sama Zafa ya, ini Zafa bikin konten, saya malah jualin akun game gitu. Jadi main game dijual. Kalau kayak gitu sih bisa dibilang iya, tapi di saya sendiri saya kayak apa ya, ada market sendiri di Facebook, ada komunitasnya. Nah itu nanti saya beli akun game terus dirawat beberapa hari, terus juga kalau udah apa namanya akunnya cukup bagus itu nanti dijual lagi gitu. Apa gamenya? Kalau gamenya sendiri sih lumayan banyak, itu ada Honkai Star Rail, terus Genshin Impact, sama satu lagi yang lagi ngetren itu ada Wuthering Waves gitu. Oh, oke. Game yang saya tidak tahu kalau Ulatan ya. Iya. Itu dijual semua, lumayan. Iya, alhamdulillah itu juga untungnya kalau di total dari awal sampai sekarang saya mulai jualan akun dulu dari kelas 7 semester 2 sampai sekarang. Kelas 10. Oke. Kelas 10 sampai sekarang. Itu bisa ya 2 digit itu. Oke, rumah satu ya? Enggak, belum. 2 digit. Hampir mengalahkan gaji PNS. Kalau buka laporan katanya sampai sekarang. Jadi para PNS silakan. Itu buat selingan aja. Selingan aja 2 digit. Berarti yang pokok lebih dari. Kalau pokok ya malah lebih rendah karena kalau pokok turunnya seminggu sekali gitu. Apa? Enggak, itu cuma kayak uang saku aja. Oke. Ada pertanyaan. Jadi Mas Rahmat dan Mas Yafa ini berdua sudah lolos atau diterima di perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah. Mas Yafa di mana, Mas? Saya di UGM, ada di jurusan Teknologi Informasi Fakultas Teknik. Fakultas Teknik Teknologi Informasi. Iya. Udah di IPA ya? Bukan, teknik. Oh iya. Enggak, soalnya sekarang nggak ada jurusan, cuma peminatnya banyak ngambil mapel IPA. Ya. Oke, Mas Roma juga Kalau saya di UPN itu di jurusan teknik kimia, S1 teknik kimia. Teknik Kimia UPN veteran Jakarta. Jadi berdua ini masuk ke Fakultas Teknik lewat jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi berdasarkan nilai rapor. Jadi jangan khawatir dengan dimasuk satu, pengen masuk teknik UGM ini ada Mas Yafa, teknik kimia ada contohnya Mas Rohmat. Nanti kalau Jadi buka gerbangnya. silakan nanti bisa mengikuti jejak Tahun depan masih ada ya? masih harusnya. Masih ada. Iya. Bagian apa? Ini mungkin ganti menteri, ganti kebijakan. Oh iya, benar. Sangat kritis terhadap pemerintah ini. Semoga tetap masih ada. Oke. Dan Mas Yafa dan Mas Rohmat ini kenapa kita gabungkan? Ada dua alasan sebenarnya. Yang pertama, mereka sama-sama berprestasi di ajang Popsi. Nanti kita akan minta mereka cerita. Dan yang kedua, mereka itu sudah kenal sejak kelas 10.
Iya. Ya 10E wali kelasnya siapa? Dengan Bu Wadani. Oh, Bu Wadani. Mas Syafa dan Mas Rahmat itu satu kelas di kelas 10. Bagaimana cerita awalnya dulu, first impression-nya ketika ketemu misalnya, ini anak ganteng pendiam, atau gimana? Coba dulu nih. Kamu dulu. Sebenarnya dulu kelas 10 itu kalau nggak salah Rahmat tuh orangnya antisosial. Dan sampai sekarang juga gitu. Maksudnya nggak kayak bukan tipe cowok yang ya dia punya teman sampai seangkatan gitu. Dia orangnya dulu pendiam banget dia malah lebih banyak bergaulnya sama cewek malah. Gitu. Ya, tapi yang jelas yang aku tahu dari Rahmat dulu itu dia sejak SMP, mungkin bahkan lebih muda dari itu ya. Itu dia udah sering ikut lomba-lomba penelitian ya, kayak esai, terus kayak penelitian, terus bikin proyek gitu. Dia udah sering buat kayak gitu. Jadi termasuk ikut masuk kamu juga itu. Iya, dulu pakai jalur kuliah. Kalian satu SMP? Enggak, beda. Oh, iya. cuman ada dengar aja. Kamu SMP mana ya? Aku dari Abu Bakar. SMP Abu Bakar. Rahmat? MTS Taman Sulaiman. Oke, terus gimana? Ya, jadi ketika aku pertama tahu sama Rahmat, aku ya dengar aja dari teman-teman yang di sekolah di sini angkatanku kebanyakan dari yang nggak senang ya, seangkatan sama dia. Jadi ya dia sering cerita gitu. Ada sini Rahmat dia suka ikut lomba dan gini. Famous ya? Ya, seperti itu lah. Walaupun di dunia nyata juga orangnya nggak terlalu suka ngobrol gitu. Ya gitu sih kalau gua. Kalau kamu gimana? Kalau aku ya sama sih, kamu dulu antisosial banget. Iya benar. Sekarang juga. Tapi dia tuh antisosialnya kayak apa ya? Diam-diam menghanyutkan gitu loh Pak. Gimana? Ya soalnya aku nggak expect bakal apa ya, dia di semester 1, semester 2 bahkan sampai semester 5 ya bisa konsisten masuk ranking ya minimal 3 besar gitu loh Pak. Nah, itu dari kelas 10 ya Pak. Iya. Walaupun nggak ada ranking, tapi kalau kita tanya sendiri sama guru atau wali kelas itu mesti Zafa itu langganan ada di Big 3 gitu. Itu sampai kelas 12 itu. Terus juga Zafa orangnya kayak apa ya, dia juga baik hati banget. Soalnya ya tiap kita ada ulangan harian atau asas atau ujian semester ya, dia tuh selalu bikin catatan dari semua mapel, terus nanti dibagiin di kelas. Dan juga bahkan pas kemarin ke kelas 12 dia baginya nggak cuma satu kelas tapi seluruh angkatan, satu angkatan itu. Jadi dia bikin sebuah kanal channel lanjut kayak di situ. Iya, atau itu. Iya, jadi kan sekarang di WA bisa bikin channel gitu. Iya, oke. Nah, itu saluran ya. Saluran. Aku bikin saluran namanya apa ya? Aku lupa. Sukses Asas. Iya, satu. Enggak ada bersama-samanya. Sukses Asas satu apa gitu. Dan situ anggotanya itu sampai 200 sampai 200-an satu angkatan. Dan itu di situ aku sering misalnya aku bikin ringkasan, aku upload Google Drive, terus Google Drive-nya linknya aku share ke situ. Dan mungkin ada kelas aja ada, nggak tahu. Iya. Ringkasan itu. Ya. Kayaknya pernah itu. Jadi saya itu kan ada yang anak-anak itu kan yang kelas 11 itu saya minta untuk membuat kayak tak minta baca sebelum pelajaran, tak minta baca, kemudian tak minta nulis. Nah, sumber referensinya itu tak minta nulis. Ada salah satu itu yang nulis catatan dari kakak kelas mungkin ya. Iya. Dari siapa? Bikin aja. Kalau dari siapa? Siapa ya? Biasanya bikin catatan lagi itu Andin dari kelas IPS. Kalau IPA mesti Zapa. Iya. Ini satu lagi nih, berbagi itu tidak merugikan. Biasa. Justru membuat kamu semakin sukses ya. Kecuali kamu tadi kamu nggak bikin ringkasan. Itu nggak mungkin. Kenapa kayak gitu? Iya nggak mungkin diringkas itu. Pemahaman individu sendiri. Nggak bisa. Aku juga nggak bisa. Lanjut. Nah kalau Rahmat kan sejak apa SMP SD ikut Kalau lomba penelitian tuh jujur aja itu dari SMP, dan itu kayak diajak sama guru pembimbing gitu. Kayak diajak, ya ayo ini siapa yang mau ikut lomba. Kalau begitu namanya itu WIIA, World Invention and Innovation Award. Dan juga
aku Bukan, join maaf, itu apa Wijaya itu? itu lomba lomba langsung itu. Dulu aku ikut lombanya langsung tingkat internasional yang dimana itu saya sama tim saya itu bikin sebuah alat pakai teknologi yang namanya itu piezoelectric dan juga thermoelectric. Nah itu konsep alatnya kayak meja kayak gini tapi untuk setrika, tapi itu bisa menghasilkan listrik. Nah listrik itu nanti ditampung lagi di aki untuk kebutuhan sehari-hari kayak menghidupkan lampu, terus juga untuk mengecas HP dan lain sebagainya gitu Pak. Dan itu alhamdulillah dapat gold medal dan itu juga menghantarkan saya untuk apa ya namanya diterima di Mansatu Yogyakarta. Pakai juara itu ya? Iya pakai juara itu. Dan juga dulu pas MTS saya juga sering ikut olimpiade online itu, kalau di total tuh bisa sampai berapa ya, sekitaran 19an gitu. Iya, banyak banget itu. Jadi kalau yang mau masuk ke Mansatu Yogyakarta tidak, kalau Java ikut Ya, aku CBT. CBT. Nah, ya ada yang tes, kemudian ada jalur undangan atau jalur prestasi kejuaraan seperti Mas Rahmat ini. Iya. Kemudian nanti ada TAFI juga. Nah kalau Mas Java dulu nggak pernah ikut lomba. Sebenarnya kalau penelitian itu aku baru apa ya istilahnya, baru kenal itu di masa SMA. Baru diajarin cara bikinnya, terus baru mulai iseng-iseng ke lomba itu di masa SMA bareng Rohmat. Dan sebelum itu di SMP dan lain-lain aku nggak ikut lomba. Maksudnya nggak yang kayak misalnya kamu tidak ada kan, aku nggak ada kayak gitu. Nggak pernah ikut. Nggak pernah. Oh. Dan kalaupun ikut nggak pernah. Jadi ya udah. Kalau yang di Alia ini di masa Ya, kalau yang di Alien itu sebenarnya aku kelas 10 itu belum terlalu kenal sama penelitian dan segala macam. Aku tuh baru sebenarnya dulu kelas 10 ada namanya LPP ya. Nah, itu lomba setiap tahun ada dan masa panjangnya lomba penelitian. Itu masa sering juara emang. Cuman ibu beneran. Cuman dulu di kelas 10 aku belum tahu tentang penelitian caranya segala macam. Jadi aku ikut tuh ya udah iseng-iseng aja berdasarkan skill yang punya. Ternyata belum sukses dan ya udah aku nggak ikut lagi. Nah, terus mungkin aku coba explore apa ya kalau di bidang lain gitu kan. Sampai akhirnya nggak jadi. Kembali lagi ke riset ya bersama Mas Rohmat. Iya. Dan nanti juara di kelas 11. Iya. Ya, tapi nanti. Kalau tadi setelah masuk ke Mansatu di Jakarta, kemudian pasti kan ada beda ya dengan SMP. Ada apa ya kayak gegar budaya, kemudian adaptasi gitu. Gimana? Siapa dulu? Nah, aku juga Oke. Kalau perbedaan budaya itu menurutku nggak terlalu ya, soalnya dari kecil saya sekolahnya kayak tingkatannya RA, MI, MTS dan juga itu MA gitu kayak sejalur. Sekat komunan. Kenapa kamu terus universitasnya nggak di UIN gitu? Karena apa ya menyesuaikan sertif dan juga gitu. nilai rapor gitu. Jadi menurut Anda UIN itu ya? Jangan gitu, nggak boleh. UIN itu ya mungkin itu bagi beberapa orang impian terbesarnya itu di UIN gitu. Tapi kalau itu kan beda ya. Aku lebih tertarik di bidang industri, makanya aku ambilnya di testing gitu. Siap. Terus untuk perbedaan yang tadi, yang satu aja mencolok itu kalau di MTS 6 Sleman itu ada yang namanya Tahasus 6, yang mana itu masuknya itu jam 6 pagi. Terus itu dari jam 6 sampai jam 7 itu tafid dan juga sholat duha, itu satu angkatan semua tiga kelas itu. Tapi di Mansa ini kayak tafidnya ya alhamdulillah lebih apa ya, dijadikan mapel penting dan juga wajib gitu, dan itu juga meringankan aja gimana. Berarti kamu pas masuk, ya Allah kok enteng banget sih di Mansatu. Ya bisa dibilang gitu. Salah satu kultur shocknya di bidang tafid gitu. Oke, kalau iya kan? Ya, sebenarnya yang perbedaan yang paling jelas dari SMP ke SMP Jakarta ke Madrasah Aliyah ya, Mansatu Jakarta itu karena di SMP aku antara laki dan perempuan itu bisa. Benar. Ya. Oh gitu. Ya, Kelasnya dipisah? jadi satu angkatan tuh ada 8 kelas ya.
4 kelas itu laki-laki, 4 kelas perempuan. Gedungnya beda, kelasnya beda. Nah, gitu kan. Jadi selama aku di SMP, aku bahkan nggak pernah ya bersama sekali berinteraksi dengan perempuan, berinteraksi dengan teman sebaya yang dia itu perempuan, lawan jenis lah. Makanya ketika aku masuk di MAN 1 itu wah, apa yang terjadi? Ini ekosistem yang sangat berbeda. Iya benar. Jadi ya itu culture shocknya karena di MAN 1 ini aku mulai harus berinteraksi dengan perempuan, belajar, terus kerja kelompok, dan ya kan setiap hari juga ketemunya sama perempuan. Lagi itu kelasnya perempuannya banyak. Iya, mayoritas perempuan daripada laki-laki. Ya, cewek itu. Kalau ceweknya itu ya 50-50 lah, tapi lebih banyak perempuan, lebih 2 atau 1 gitu. Dan wali kelas Oh, iya. juga perempuan. Iya. Makanya itu berbeda sekali. Tapi nggak jadi masalah ya. Ya awalnya iya. Oh gitu, kenapa? Awalnya iya jadi masalah. Karena Pengaruh di belajar. enggak, bukan di belajar. Oke. Pengaruh di sosial aja. Interaksi sosial. Yes, karena Tapi kalau belajarnya, belajar ya sendiri seperti biasa. strategimu gimana sih? Ya. Belajar. Strategi. Misalnya kan ada orang yang belajarnya sambil dengerin musik, ada yang belajar sambil makan, ada yang sambil tidur, macam-macam kan? Sebenarnya itu tergantung mood sih. Maksudnya ya udah kalau mau sambil dengerin musik itu nggak apa-apa, tapi yang jelas ya yang seperti bilang Roman itu aku bikin diri rasa. Sebenarnya itu juga aku pakai sendiri, jadi nggak benar-benar 100% buat orang lain, tapi ya itu buat aku gunakan sendiri. Di rumah ya? Ya, di Ada rumah. waktu khusus belajar? Sesuka. Oh, Ya nggak ada waktu khusus. berarti kalau lagi pengen belajar, Yes. belajar, kalau enggak Ya kalau lagi perlu sebenarnya. Oh, dulunya itu sama Bawanya pas bulan kan. Kalau Mas, Ya kalau saya sih tadi yang dibilang sama Pak Wahid ya, aku belajarnya sambil dengerin musik, soalnya lebih suka listening daripada apa ya ngelihat itu. Dan juga kalau aku platform buat belajar dulu langganannya Ruang Guru sama YouTube sih. Ini nggak disponsor. Ya nggak ada sponsor dari Ruang Guru, tapi ya di Ruang Guru itu cukup bagus menurut saya. ya silakan pasang sponsor ya. Tapi kalau mau yang apa ya lagi bokeh atau nggak ada uang itu pakai YouTube itu apa ya channelnya Foben sama Ya. ini apa ya namanya? Oh, itu MDK. Iya MTK dulu MTK. pelajarannya Pak Eva itu gila Karena wajib belajar banget. MTK Pak Eva. Buat adik kelas yang nonton video ini jika kalian ketemu pelajaran MTK-nya Pak Eva, itu memang susah men. Iya. Susah. Bukan susah di gurunya tapi susah di materinya gitu. Pak Epa ya, ingat-ingat duluan. Enggak. Ya sakit-sakit sih. Itu ya tiap apa ya apalagi hamil satu ulang itu Yes. pasti banget kayak Koben. soal-soal dari Koben atau dari apa ya latihan yang udah dikerjakan gitu Pak. Ya, Sampai ini lah. dari Mbak Guru. Iya sama dulu kan belum ada apa ya AI sekarang yang Iya. kelas 10. Tapi Pak kelas 11 sama kelas 12 itu sudah terbiasa menggunakan apa ya namanya digitalisasi, kita bisa menggunakan AI kayak apa ya nggak kayak gitu sih kayak cuma buat Enggak. iya Google Lens bisa juga sih nanti bisa di kopas di ChatGPT atau Gemini terus nanti kita parafrase sendiri jadi nggak apa ya plak pakai jawaban dari AI itu. Selain kalian belajar itu aktivis semua ya? Iya, Aktivis. alhamdulillah Aktivis. ya. Mas Yafa ini di apa? Major. Maju. Masa jurnalistik, Yes. Mas Rohmat Di Kerja. di Riba. Ketua ya, Mas Rohmat. Iya, tahun 2024. 324. Mas Yafa di Major. Aku BPH. BPH-nya jadi Divisi apa? sebenarnya bukan divisi. Aku jadi namanya itu kalau di Major namanya kepala produksi. Kepala produksi itu dia kayak mengepalai segala macam divisi. Gitu kan. Oh, gitu. Berarti yang bertanggung jawab Ya, terhadap semua produk. tapi di bawahnya ketua. Ya, berarti kayak COO gitu ya. Iya bisa bilang gitu lah. Yang operasionalnya Ya, ya. Mas Yafa. Benar. Berarti juga orang-orang sibuk. Terus cara bagi waktunya gimana dari Mas Yafa dulu? Oke, cara bagi waktunya adalah sebenarnya gini, kalau dari segi bagi waktu itu MAN 1 itu udah lumayan bagus. Ini MAN 1, jangan lupa daftar MAN 1 ya. Anyway, MAN 1 itu bagusnya adalah ketika dia ketika kita mendekati waktu yang kritis untuk ujian, misalnya kayak ujian akhir semester atau ujian akhir tahun gitu kan. Itu biasanya kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan organisasi itu kan ditutup gitu kan. Walaupun
banyak BH yang protes ya. Tapi ya itu bagus juga karena kita bisa belajar pada waktu itu pertama, itu bagus sih menurutku. Nah tapi kan dari satu hal yang aku lakukan juga itu ketika waktu-waktu ujian dan waktu-waktu kritis itu maksudnya banyak banget ulangan harian gitu. Iya. Nah itu aku menggunakan grup BPH Major itu sebagai bandar untuk belajar bandar apa ya istilahnya kayak materi-materi ulangan gitu. Gimana caranya? Jadi aku bikin ringkasan, terus aku share ke situ. Atau aku biasanya kan kalau ulangan harian atau ulangan gitu kan nggak dari satu guru ya. Misalnya kan kita satu angkatan gurunya ada banyak ya. Jadi aku menggunakan grup Major itu sebagai grup BPH Major itu sebagai cara untuk aku berkomunikasi ya, sharing dengan teman-teman yang kelasnya lain, mungkin gurunya juga lain dan juga dapat materi dari mereka juga. Jadi itu bagus. Jadi saling share. Misalnya satu mapel ada 2 guru, siapa tahu ada yang Ya, siapa tahu ada yang belum atau yang sering banget ada perbedaan persepsi antara guru ya, walaupun itu satu mapel gitu. Makanya itu kayak nyamain persepsi di grup Major itu ya. benar. itu berarti yang request nggak cuma Irfan? Sebenarnya ya itu tadi yang kamu bilang ya, ada satu orang. Aku sebenarnya tahu ada 2 orang. Aku dan satu orang lagi. Siapa lagi? Itu kalau dari kelas IPS Andin. Ya. Tapi kalau di Major cuma aku. Oh, Ya, karena dia mereka saling membahas. Ya. Ketika kamu share, kemudian bahas, oh ini di tempatku nggak disampaikan ini atau mungkin ya, ada. ya, misalkan mereka ada latihan yang di punyaku nggak ada, gitu. Ini bisa dibahas. Oh, keren tuh. Kerjasama lagi-lagi ya. Lingkungan yang baik menentukan masa depan. Nah, Di masa depan. makanya join Mansatu. Jangan lupa join Mansatu gitu. Kalau Mas Rahmat bagi waktunya gitu. Kalau saya bagi waktunya antar apa ya? Kalau saya kan kemarin kan jadinya ketua ya. Kalau ketua tuh tugasnya ya nggak terlalu berat aja sih. Yang penting tuh kita tahu job desk antar divisinya kayak gimana, terus nanti kita bagi dengan baik dan juga kita juga berusaha komunikasi dengan baik agar nggak ada apa ya miskom gitu, jadi nggak kerja 2 kali. Terus untuk waktu belajar juga saya maksimalin tuh setelah pulang sekolah itu tiap malam ya, kalau nggak 30 menit 1 jam itu kayak baca catatan dan juga apa ya nyari materi yang bakal apa namanya besok bakal dipelajari, dan itu besoknya lagi kalau ada apa namanya guru kita udah tahu materinya apa yang akan disampaikan. Dan juga kalau di Mansatu Jakarta itu ada beberapa guru yang apa ya itu bakal dapat penambahan nilai di rapor kalau kita aktif di kelasnya. Makanya itu saya juga berusaha aktif di kelas, kayak tanya atau menjawab soal dari guru atau apa ya, kalau presentasi gitu juga harus aktif. Pokoknya itu pintar-pintar aja kita mau apa ya namanya dapat nilai berapa, kita harus aktif di kelas tersebut gitu, Pak. Kamu paling sering aktif di kelasnya siapa? Itu tergantung apa ya namanya kelas juga sih. Kalau dulu aku kan pas awal-awal kelas 11 tuh aku aktifnya tuh di kelasnya Pak Epa ya gitu. Pak Epa. Terus di Bumuti A itu juga aktif semua kimia. soalnya mau masuk di tagging juga kan. Terus juga satu lagi tuh apa ya, kalau nggak salah biologi di kelasnya Bu enggak, satunya Bu Retno, Bu Sufi, ya benar gitu Pak. Berarti sepulang sekolah baca materi yang tadi dipelajari, terus siapan untuk besok. Iya. Nah ini tulis strategi. Kalau ada yang mau ikuti strateginya Mas Rohmat, setelah pulang sekolah jangan lupa baca materi yang tadi, kemudian mempersiapkan materi untuk besok. Ya, jangan lupa Karena aktif di kelas juga. Tuh aktif di kelas di Mansatu Jakarta, keaktifan kamu di kelas akan diperhitungkan. Iya. Nah, kemudian setelah kalian kelas 10, kemudian kelas 11, Mas Rohmat beberapa kali ikut lomba dan belum juara ya? Atau pernah juara? itu kalau kebanyakan pernah juara sih Pak, daripada sering. Oh, sering ya? lebih sering juara daripada enggak. Kalau enggak tuh mungkin cuma 2-3 kali, tapi alhamdulillahnya selebihnya itu juara. Sering juara. Jadi kalau berproses di Mansatu nanti akan sering juara. Banyak sekali. Banyak. Kemudian kalau sama Mas Jalpa itu
baru di opsi kelas 11 gitu. Iya, soalnya kita memahami apa ya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Kalau saya kelebihannya mungkin lebih ke penulisannya, di kaidah penulisannya kayak gimana, terus juga antar bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu nanti kayak gimana. Terus kalau di Java, iya kalau di Java lebih ke desain dan juga cara dia presentasi gitu Pak. Jadi kita saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Mungkin dulu pas Java kelas 10 itu ikut lomba LPP karena apa ya? Belum tahu. Iya, belum tahu ininya kan apa namanya kayak formulanya, cara menulis sebuah penelitian kayak gimana gitu Pak. Dan akhirnya pas kelas 11 awalnya pas kelas 10 tuh aku juga pernah ikut opsi Pak, tapi itu gagal. Bareng Sama Hanif. kakak angkatan aku. Satu angkatan. Tapi Oh iya. iya. Oh iya iya. Muhammad Hanif Oke. itu gagal karena kita memilih bidangnya enggak bidang kita, itu milihnya MST lebih ke biologi dan juga sains banget gitu. Itu harus melakukan penelitiannya lebih mendalam lagi dan itu membuat kita kewalahan dan akhirnya itu nggak lolos final dan juga laporan kita nggak jadi. Terus pas kelas 11 kayak aku mengevaluasi dari kelakuan saya dari kelas 10 itu dan juga alhamdulillahnya kemarin aku ngajak Java kayak Java ya gas-gas aja gitu. Terus juga alhamdulillahnya juga itu kemarin dapat idenya kayak ide yang sederhana tapi berimpact besar terhadap masyarakat gitu Pak. Oke, nanti kita bahas itu ya idenya apa, bidangnya apa. Tapi kalau dari Mas Java, Ya sebenarnya sama aja. Jadi kan awalnya yaitu kan aku ikut LPB kelas 10. Mas itu ikut care-nya enggak? Enggak. Itu tuh kelas 11 Iya, ya? aku ikut kelas 10. Kita ajak Pak. Oke. Karena orang dalam. Enggak ada orang dalam di Sati ya karena. Enggak, jadi awalnya aku ikut LPB. Tapi kan karena aku nggak ikut kayaknya aku nggak tahu cara penulisannya segala macam. Jadi gagal dan terus kelas 11 aku pengen coba lagi. Sekalian mumpung diajak Rahmat gitu kan. Dia good. Kalau mau masuk jangan tanggung-tanggung. Jadi pengen misalnya mau penelitian ya masuk pikir ya belajar Ya, yang cuman FOMO yang apa FOMO itu sebagai langkah awal tapi nanti belajar sungguh-sungguh. Kemudian tadi sempat gagal di kelas 10 di opsi ambil apa tadi? Itu bidang MST yang mana itu dulu bidangnya paling diminati nomor 1 Pak itu. Sampai sekarang juga. Iya, sampai sekarang. Kemudian di kelas 11 itu kita ikut bidangnya pindah bidang Iya, bidang-bidang. di FTR, Apa itu? terapan dan juga rekayasa lingkungan. Oke. Enggak ada dari lingkungannya. Ada dari rekayasa lingkungan. Ya pokoknya itulah. Sekarang udah ganti namanya. Fisika terapan dan rekayasa. Ya, sekarang udah jadi ganti PT. PT Ilmu Pengetahuan Terapan. Oh, intinya aplikatif ya. Yes. Lebih Fisika. Dan gimana itu ceritanya kok bisa kemudian punya inspirasi? Oke. Yang pertama itu kalau dari caraku brainstorming itu kayak aku melihat dulu judul-judul atau ide-ide dari tingkat mahasiswa. Kalau di mahasiswa kan ada yang namanya PIMNAS atau lomba semacam opsi tapi tingkat mahasiswa. Itu aku melihat judul-judul, terus ada satu judul atau satu ide yang menurutku kayak underrated gitu Pak. Itu namanya konsep fotokatalis. Nah, konsep fotokatalis ini menggunakan sebuah cahaya dan juga katalis untuk mempercepat sebuah laju reaksi gitu. Nah, itu kalau tak lihat kemarin yang di PIMNAS yang nerapin konsep fotokatalis itu dari ratusan cuma 2 doang. Nah, itu kalau tak bandingin sama lingkungan sekitar kita yang mana Mansa itu belakangnya tuh banyak industri laundry kan Pak. Oke. Di jalan yang di jembatan itu. Itu kalau sederet itu industri laundry itu ada banyak banget. Kalau tak hitung dari radius 1 km itu ada sekitaran 18 industri laundry. Baru 1 km belum 2 atau 3 km itu. Nah makanya aku narik kesimpulan kalau konsep fotokatalis ini bisa diterapin di industri laundry juga. Yang mana di PIMNAS itu dia nerapinya tuh bukan di industri laundry tapi di industri tekstil. Dan juga kalau aku ngerasa pabrik kain kayak semacam batik gitu Pak, baju dan sebagainya. Nah itu kalau kita lihat komposisi limbah laundry dan juga komposisi limbah tekstil itu tuh mirip-mirip.
ada chemical oxygen demand, ada biological oxygen demand, dan juga ada total suspended solid gitu Pak. Itu kandungan dalam limbah tekstil dan juga laundry. Makanya itu bisa diterapin dan juga mengangkat isu di sekitar lingkungan gitu. Terus akhirnya juara Alhamdulillah. juara berapa? Juara dua. Kemarin Medali awal silver. juara 2. Juara 2 nasional ya. Nasional. Dapat hadiah Dapat hadiah Hadiah uang medali dan juga uang sekitaran 20 juta. 20 juta rupiah. Potong Dipotong pajak. pajak. dan dipakai untuk Kalau saya ditabung. Pakai untuk Apa? trading. Pakai untuk bayar UKT. bayar kan ya. Yang punya apa? Meskipun itu pun juga kurang, bro. Jadi kurang. Kesenjangan UKT. Kesenjangan UKT-nya jauh banget. Tapi lumayan ya. Iya, Bisa lumayan banget. untuk UKT. Dan dari opsi itu selain kalian dapat UKT uang buat bayar UKT yang ini ditabung juga mengantarkan kalian lolos SNBP Iya benar. di Tekim UPN dan Teknologi informatika. Teknologi Informatika UGM. Oke, kemudian ketika kalian sudah berhasil nih cita-cita kalian, itu cita-cita maksudnya pilihan pertama ya dua-duanya atau enggak? Kalau saya itu tekim yang pertama tuh UGM. Oke, Tekim UGM. Iya, terus yang kedua baru UPN. Mungkin karena nggak lolos tekim UGM karena ada satu yang saya sayangkan banget. Itu nggak ada nilai fisika ternyata di di rapor saya gitu. Makanya nggak bisa lolos di UGM. Tapi mungkin kalau ada nilai fisika itu bisa mengangkat saya di UGM gitu. Tapi di tekim UPN juga nggak kalah bagus. Itu salah satu tekim tertua atau bahkan bisa dibilang nomor 1 di Yogyakarta Pak. Makanya saya pilihnya di UPN. kalau dia apa? Ya, aku pilih yang satu. Ya, ini Teknologi informasi. Jadi sebenarnya meskipun bukan kampus yang pertama tapi jurusannya Ya, saya lebih diinginkan mentingin prodi daripada mentingin univ gitu. kampusnya. Rencananya apa sih? Kenapa kemudian Mas Yafa dan Mas Rahmat ngambil itu? Misalnya nanti setelah lulus ini jadi apa atau berkarya apa? Kalau saya sendiri kalau sudah lulus ya itu memilih teknik kimia atau teknik kimia karena prospek kerjanya itu sangat luas. Itu bisa di semua industri karena di tekim itu kita tidak hanya belajar kimia aja tapi kita juga belajar tentang bagaimana kita mengaplikasikan instrumen-instrumen atau alat-alat untuk pabrik gitu Pak. Gitu. Dan juga bisa bekerja di tambang atau di perminyakan itu juga bisa. Gitu. Selain karena minat juga mempertimbangkan Ya, kedepannya iya, prospek prospek kerja. Kalau Mas Yafa? Sebenarnya aku dari sejak kecil tuh suka IT ya, suka tentang komputer, baik itu sebenarnya bukan kayak kalau coding gitu aku belum terlalu mendalami, tapi lebih ke kayak menggunakan, mengoperasikan, terus kayak game. Nah, aku juga tertarik tuh karena game. Aku dari kecil suka main game dan ya beberapa prospek kerja TI itu kan sebenarnya luas ya, apalagi di era sekarang ini kan istilahnya kayak digitalisasi itu pasti benar-benar dibutuhkan nanti di masa depan. Dan prospek kerja itu jadi salah satu alasan kenapa aku ambil TI karena aku harap pekerjaan ini nanti nggak digantikan sama AI ya teman-teman. Itu satu. Terus yang kedua prospek kerjanya juga lumayan luas, kayak kamu bisa data analisis, itu bisa jadi kayak cyber security, developer gitu misalnya kayak game atau software, website gitu. Jadi sebenarnya masih luas dan sampai sekarang pun aku juga belum tahu mau pergi ke bagian yang mana ya. Yang jelas ya aku harap semoga nanti kita bisa dapat kerja. Ya, amin. Kalian collab atau bikin perusahaan? Mungkin. Iya, bisa jadi kita di masa depan gitu. Ya, amin. Yang terakhir, pesan untuk adik-adik baik yang sudah jadi siswa mangsa atau yang mau masuk mangsa. Apa ya? Yang jelas kita dua ya. Ada yang untuk yang sekarang bersekolah di masa, sama yang akan atau apa ya istilahnya kayak masih mikir-mikir nih apakah mau memasukkan anaknya ke masa. Jadi yang jelas nih,
Untuk yang pertama tuh ya, yang sekarang masih bersekolah di Man 1 ya. Yang jelas kayak sesuatu yang sering aku dengar, bahkan sekarang ketika ketika aku sudah lulus itu banyak siswa di sini dan bahkan alumni yang mengatakan kalau sebenarnya Man 1 itu ya istilahnya kayak sepele gitu, masih kalah dengan SMA negeri lainnya di Jogja kalau dari standingnya, dan jadi dan itu sangat sangat berpengaruh juga ketika nanti mereka merasa kalau ini sangat berpengaruh ketika nanti mencari universitas. Tapi menurutku sebenarnya kayak Man 1 ini adalah ya itu, walaupun dia sebuah madrasah, ini bukan madrasah yang sepele gitu. Jangan lupa join Man 1. Anyway, buat teman-teman yang sekarang sudah bersekolah di Man 1, baik itu secara sukarela ataupun dipaksa orang tua, kalian tuh masih punya peluang untuk meraih universitas-universitas top di negeri ini melalui jalur-jalur yang top juga. Jadi jangan istilahnya jangan terlalu jangan beranggapan kalau Man 1 itu sepele dan aku nggak bisa punya masa depan yang cerah kalau aku bersekolah di Man 1. Asalkan kamu bisa perform, asalkan kamu bisa meraih nilai yang bagus dan juga bisa istilahnya kayak berikhtiar untuk mengejar masa depan, insya Allah semua possible lah. Contohnya aku dan Mas Rahman, ya, kita diterima di prodi India kita ya, dan juga itu berkat kerja keras kita walaupun kita di Man 1. Ya bukan walaupun kita di Man 1 ya, karena itu artinya kayak Man 1 jelek, tapi ya bisa lah, maksudnya itu tidak menjadi alasan untuk kamu harus menurunkan ego atau harus menurunkan impian, karena walaupun itu susah, aku yakin pasti bisa. Itu satu ya buat yang sekarang masih bersekolah di Man 1 ya. Untuk yang istilahnya kayak orang-orang yang masih mikir-mikir atau calon siswa Man 1 ya. Kalau kalian yang gimana ya istilahnya? Aku bilangnya gimana ya? Aku juga bingung sih sebenarnya. Istilahnya gini. Sebenarnya pendidikan itu jangan cuma melihat negeri dan jangan cuma melihat prospek universitas ke depan sebagai satu-satunya acuan untuk memilih SMA ya. Karena kan kita juga ada di Man 1 di sini aktif juga dari segi organisasinya, ya kan, aktif dari segi event-eventnya, termasuk aku juga sering dulu dimintain tolong sama Pak Epa. Jadi Pak Epa, jika Anda nonton video ini terima kasih. Jadi menurutku ya mungkin Man 1 ini menjadi satu pertimbangan gitu loh. Kalau Anda ingin memiliki anak yang istilahnya sukses bukan hanya di bidang dunia tapi juga di akhirat ya, gitu. Tetap semangat dan jangan lupa daftar Man 1. Lagi? Ya, udah. Pas Roman silakan. Kalau saya ini besok kan kebijakan kayak udah ganti gitu loh Pak. Ya bagaimana kita cara masuk univ. Jadi untuk adik-adik yang masih sekolah di Man 1, karena nilai rapor ini udah nggak bisa dijadikan patokan untuk lolos SNBP, besok bakal diganti jadi TKA. Emang ya? Iya. Mulai besok. Biasanya SNB udah enggak? Ya masih ada tapi dengan jalur yang beda, nggak pakai nilai rapor lagi gitu. Nah itu bisa diganti dengan kalian mulai belajar dari sekarang, soalnya ini angkatan kalian angkatan percobaan dari sebenarnya kita juga tapi kita penutupnya. Ya kita pembuka dan penutup karena cuma satu loh. Ini benar-benar produk gagal gitu karena nggak dicoba lagi. Oke, maka dari itu pemerintah ini ganti pakai TKA gitu. Jadi adik-adik yang masih sekolah di Man 1 itu kalian perlu belajar banyak, dan juga kalau kalian aktif organisasi nih, kalau udah kelas 12 itu mulai kurang-kurangi, kalau bisa kalian ikut bimbel, entah itu bimbel online atau offline, itu perlu banget menurutku. Dan juga untuk yang kelas 11 atau yang mau besok jadi kelas 11, kalian bisa aktif organisasi dulu untuk mencari pengalaman buat kalau besok di kuliah nanti gitu. Terus untuk yang besok bakal mau mendaftar di Man 1 Yogyakarta, itu mantapkan niat kalian dan juga ini sih kuat-kuat aja ya. Soalnya di Man 1 Yogyakarta itu
ini sih yang disayangkan itu jadwalnya tuh suka ganti-ganti ya Pak. Ya itu juga salah satu kultur shock di masa itu Yogyakarta gitu. Itu kuat-kuatkan aja kalau semisal besok Senin ini ada pelajarannya Pak Epa, tiba-tiba diganti sama pelajarannya Pak Bay gitu. Itu sering banget kayak gitu juga. Dan juga untuk kelebihan dari Masaku sendiri sih, di sini banyak banget wadah-wadah buat kita yang aktif di KIR atau aktif di Major atau di Pramuka atau di OSIS dan lain sebagainya, itu dibungkus melalui organisasi dan juga ekstrakurikuler. Kalau tak lihat tuh di Masa Yogyakarta di ekstrakurikuler sama organisasinya itu sangat amat berkembang dari awal sampai akhir. Sekarang sangat konsisten juga bagaimana mereka bisa menampilkan apa ya, skill-skill mereka itu tersampaikan banget ya. Itu kalau kalian pengen mencicip dunia apa ya, sedikit profesional itu bisa dimulai dari di Masa Yogyakarta. Ya contohnya kita itu bisa lolos SNBP berkat juga kita aktif di organisasi juga. Ya itu juga berkat kita sih. Ya masa kita tanya sendiri kan? Aku pengalaman apa kan? Besok kita kalau bakal apa namanya aktif juga di kuliah itu bakal iya. Benar gitu. Jadi jangan lupa daftar Jangan lupa join Major ya. Oke, terima kasih Mas Joko, Mas Rohmat, dan Sobat Banser semuanya. Hari ini kita ketemu dengan dua siswa yang mas-mas yang luar biasa ini. Dua-duanya lolos SNBP atau seleksi nasional berbasis prestasi melalui nilai raport di jurusan favoritnya masing-masing, meskipun Mas Rohmat tidak di pilihan pertama tetapi tetap di jurusan yang dia sukai. Nah, bagi Bapak Ibu dan Anda semuanya yang mau mendaftarkan di Masa Yogyakarta, silakan segera apply karena pendaftaran tinggal 1 gelombang lagi, tanggal 30 Juni 2025. Jangan sampai ketinggalan karena akan menyesal. Iya benar. Dan bagi tadi sponsor yang sempat disebut, silakan tulis di sini. Kalau ada sponsor lain silakan bisa tulis di kolom komentar untuk kita tampilkan di podcast selanjutnya. Terima kasih. Pesan dari tadi mas-mas yang luar biasa tadi, jangan sampai salah memilih tempat kalian untuk berproses dan belajar berkolaborasi, karena tidak ada masalah yang bisa diselesaikan sendiri. Kalian tidak bisa berkembang, tidak bisa mencapai format terbaik atau bentuk terbaik kalian jika tidak melibatkan teman dan tempat untuk berproses terbaik di Masa Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.